Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Hanif Abdurrahman dari SMP Al Amanah Cilenyi. Hari ini saya akan mereview buku tentang Inilah Kisah Sang Rasul yang ditulis oleh Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni. Buku ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sejak ia lahir di Mekah sampai ia berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Sejak kecil, Nabi Muhammad hidupnya udah susah banget. Sebelum lahir, ia sudah ditinggal oleh ayahnya, Abdullah, dan 6 tahun kemudian, ibunya wafat menjemput ayahnya. Setelah ibunya wafat, dia diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tetapi saat usia Nabi Muhammad memasuki remaja, Abdul Muthalib wafat dan Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur, dapat dipercaya dan amanah. Dan Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat terpuji dan akhlak yang baik. Sebab itu ia diberi julukan Al-Amin oleh masyarakat Mekah yang berarti dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai seorang pedagang. Karena kejujurannya, seorang bangsawan dari Mekah, yaitu bernama Siti Khadijah, ingin bekerja sama dengannya. Fun fact, Siti Khadijah ini adalah orang pertama dari golongan seorang wanita yang memeluk agama Islam dan merupakan istri bernama Nabi Muhammad SAW yang akan mendukung dakwah Nabi Muhammad sampai ia wafat. Saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, ia diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Al-Alaq 1-5. Saat dia menerima wahyunya, Jibril menyuruhnya untuk membaca. Iqra artinya membaca. Dia berkata malaikat Jibril berkata ke Nabi Muhammad 3 kali, Iqra, bacalah. Tetapi Muhammad kayak, nggak bisa. Ngomong lagi dong Jibril, Iqra, baca. Nabi Muhammad, aku nggak bisa baca. Pas itu malaikat Jibril berkata lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap ogah karena dia nggak bisa baca, dia nggak ngerti gitu kan apa yang ada di kertasnya. Nah ya udah gitu, malaikat Jibril memberitahunya lewat lisan. Jadi dia membacakan surat Al-Alaq 1-5 kepada Nabi Muhammad dan menyuruhnya untuk menghafalkannya. Saat Nabi Muhammad SAW berdakwah, terjadi banyak penolakan. Lepas itu, yang paling parahnya nih, pengikutnya tuh disiksa sama orang-orang yang gak seneng sama Nabi Muhammad. Tak, apa lo ngikutin agamanya Nabi Muhammad? Dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dalam menjalankan tugasnya dan menyebarkan agama yang mengutamakan keesaan Allah ini. Emang hebat sih Nabi Muhammad. Karena banyak tekanan ya yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW, ia memutuskan untuk pergi berhijrah ke Madinah. Umat Nabi Muhammad pergi ke Madinahnya itu tuh secara bertahap. Jadi satu-satu atau enggak beberapa kelompok orang terlebih dahulu. Jadi enggak langsung semuanya. Nah, Nabi Muhammad berangkatnya tuh bareng Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah satu sahabatnya. Di tengah perjalanan mereka harus bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Sur. Untuk apa? Untuk berlindung dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW
disambut baik oleh orang-orang Madinah, yaitu kaum Ansor. Sekarang disebutnya ya kaum Ansor dari dulu juga. Nah, orang yang pergi dari Mekah ke Madinah itu disebutnya kaum Muhajirin. Itu fun fact dikit. Karena di sini banyak kegembiraan terjadi gitu kan. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menemukan tempat berlindung dari kaum kaum Quraisy. Sekarang mereka bisa menyebarkan Islam dengan aman. Ya bisa dibilang ini salah satu big step lah ya menuju kejayaan Islam. Karena di sini Islam berkembangnya mulai pesat banget. Menurut saya buku ini bagus sih. Jujur selain karena emang bentuknya kayak novel, saya main suka novel. Nah, dan saya juga orangnya suka SKI nih. Saya suka sejarah Islam gitu. Eh bagus. Aku nggak tahu aku mau ngomong apa lagi karena I cannot make a word for it. Ini lumayan lengkap. Walaupun ini baru sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, masih belum kayak perang Uhud dan lain-lainnya. Mungkin kekurangannya ya itu sih kurang panjang aja ya, belum sampai momen-momen akhirnya aja tuh sampai yang Nabi Muhammad wafat tuh, atau nggak haji wada. Kekurangannya palingan itu doang. Karena ini cuma sampai Madinah coy. Ya, aku pengen baca lanjutannya sih kalau boleh. Selain itu, alasan saya baca buku ini juga karena waktu itu ada lomba baca buku. Walaupun saya ya nggak juara satu, nggak menang lah ya, lumayan di bawah, tapi ya bagus lah ya buku ini. Rekomen sih kalian kalau mau baca. Mungkin kalau saya ada salah kata gitu atau salah cerita mungkin kayak umur atau apalah, mungkin boleh dikoreksi. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.